mengerti. Pertama begini, kami komentari, satu, al-maksud minal walimah itu tidak hanya mujarodil akli atau tidak hanya mujarodil hudur. Ini yang perlu musawirin ketahui. Yang kedua, kasus bola batu don ini juga perlu kita kritisi. Teman kami yang di depan ini tidak membaca ibarat secara totalitas dari atas. Karena bagaimana dalam kitab Fatawa Fikih Kubro ini pembahasan pertama adalah tentang hadul masafah fi ijabati walimatil hudur am fi ijabati syahadah. Sehingga begini, sehingga nanti ada potensi bagaimana ketika kasusnya ada yang iktidar niku kula izin, misal kula diundang terus kula izin, niku nanti bisa gugur atau enggak? Ini bisa gugur karena walimah itu memiliki hakud dai, kan berarti gugurnya hakud dai itu dengan iktidar. Lah karena ada kasus iktidar maka muncullah pola pikirnya, muncullah bagaimana ketika hanya gola batudon daripada si mat'u, tidak ada kejelasan secara spesifik daripada si dai. Apakah nanti diperbolehkan atau legal? Ternyata gohirul hadis mengatakan al-man'u. Kami bacakan niki mangene barote katan niki to meri angel lurune dia niki. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, wasyu'ila radhiyallahu anhu ma haddul masafah allati tajibu ijabatud da'i liwalimatil ursi minha. Terus ilahan kol niki poin pentingnya, lau iktadaro ilad da'i faqobila utrohu sakoto al wujub fasukutuhu bistiqotihi sorihun fi tamahudil haq lahu wa ila lam yaskut bistiqotihi wala yunafihi qaulu ibnin nahwi lamahaka tarot dudan anid dahoir fima lau walaba ala dhonnil mat'u annadai layata adza bimtinaihi dhahirul hadis yaktadi alman'a. Dhahirul hadis yaktadi alman'a wadhalika li'annahu arada bil man'i annal imtina manga walabati dhon bima dzukira haramun. Jelas nggih? Lah terusane baru yang tadi dibaca fakalamuhum fi nadhairi dzalik yarudduhu faqad qalu law walaba ala dhon. Tapi pendapat ini ditolaknya karena apa? Karena potensinya ketika nanti ada walabatu dhon daripada si mat'u nanti bisa legal untuk takhalluf. Tapi dhahirul hadis awal mula tetap mengatakan al-man'u, sehingga kasus ini diberangkatkan dari iktidar. Sedangkan yang kami tahu dalam iktidar ini harus ada sihot soreh daripada si dai. Misal kulau tiang puasa terus didundang, maka harus berpendapat ini so'imun, saya adalah orang yang puasa. Sehingga ketika nanti tidak ada lafadz soreh kemudian dijawabi daripada si dai, maka nanti ini tidak bisa dilegalkan. Karena melihat kasus golabatudon ini kan diberangkatkan dari apa? Diberangkatkan dari seperti halnya kasus aklun lidhoif, memakan suguhan. Karena kita bertamu, kita ada kebolehan untuk memakan suguhan. Memakan suguhan ini dibolehkan karena apa? Meligi iktifaan bikori nati takdim. Kasusnya ibaratnya dalam Hasyiata Qalyubi wa yaqulu adhaif mimaku dimalahu bila lafdin minal mudhif iktifaan bikori nati takdim. Jelas ini? Intinya dari jenengan itu mengatakan bahwasanya ghalabatudz ini tidak mutlak, berangkatnya harus muncul dari ada iktidar yang sore. Iktidar sore artinya ketika diundang kemudian dia tidak izin secara sore, maka tidak bisa menggunakan ghalabatudz untuk menggugurkan kewajibannya hadir di walimah gitu. Karena ghalabatudz ini nanti arahnya dosa atau tidak. Lah, setunggal malih nih kita. Untuk kasus
ibarat dalam Qurratul Ain ini harus kita komentari, bukan saya mengomentari ulamanya, karena ulamanya pasti lebih alim daripada saya. Tapi kalau kita dirasionalkan, ini dalam ibarat Qurratul Ain pun ini tidak menjelaskan secara spesifik bahwa al-walimah ini min jumlatil ibadah yang nanti tidak bisa ditaukil, atau min jumlatil kurbah, atau min jumlatil iktisab yang nanti husul bitawassulil hidayah atau hadaya. Niki tidak dikomentari oleh Qurratul Ain, sehingga Qurratul Ain ini hanya mencantumkan bahwa hukum walimah ini fardu ain, kemudian memunculkan hukum seperti itu. Nah, menurut kami ini ibarat dalam Qurratul Ain ini harus kita komentari. Artinya harus, kalau setidaknya tidak kita komentari, kita perjelas bahwa ternyata al-walimah ini min jumlatil apa? Min jumlatil ibadah yang tidak bisa diniabah, atau min jumlatil ibadah yang bisa diniabah, atau min jumlatil ghairil ibadah, kurbah lah, iktisab lah. Terima kasih. Pada intinya berarti tadi dari mana Rodo Tolibin itu mengkritisi salah satu alasan bolehnya uzur yang disampaikan oleh Sidogiri, bahwasanya gholamatudz ini bisa dianggap sebagai uzur. Tapi sebelum kita lanjut, ini mari kita kembali ke pertanyaannya. Apakah mengirimkan amplop atau uang sebagai pengganti kehadiran dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah? Pertanyaan itu, apakah mengirimkan amplop atau uang sebagai pengganti kehadiran dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah? Tadi dari jawabannya adalah kewajiban menghadiri walimah bisa gugur karena uzur, dan bahwasanya amplop ini tidak bisa menggantikan kehadiran. Begitu, sepakat nggih? Nggih, sepakat. Ada yang beda dari kelompok lain belum mengkritisi daripada konsep kami. Pengkritisannya apa? Memang kalau kita lihat secara bab, ini nanti daripada pemberian dan ijabatul walimah ini tidak bisa digabungkan menjadi satu. Apakah kita perlu membahas amplopnya ini sebagai apa? Kami rasa tidak perlu. Karena tidak mencangkup daripada soal nomor 1. Tapi begini, penggantinya itu. Tapi begini, kalau dalam konsep walimatul ursi, niku ada sebuah kelegalan dengan cara iktidar dari mat'u ke da'i, walaupun bihoiri udrin, dan walaupun dengan menitipkan iktidarnya kepada orang lain. Kalau kita statuskan amplop ini sebagai tanda daripada surat izin, ini nanti bisa kita legalkan. Kasusnya begini, kalau dalam realitanya tidak mungkin amplop itu berjalan sendiri sampai ke tempat walimah, pasti ada orang yang membawakannya. Sehingga kalau nanti ada akad daripada si da'i, daripada si mat'u dengan orang yang dia titipkan, disebabkan karena adanya misal adanya udzur atau tidak adanya udzur, intinya saya tidak bisa hadir, ini tolong sampaikan. Ini nanti bisa kita legalkan. Begini, ibaratnya kami berarti tidak jauh. Pemikirannya jenengan yang terlalu pendek. Cobi itu ibarai ya. Cobi itu ibarai tok. Kasusnya. Dengarkan dulu ibarohnya. Dengarkan dulu ibarohnya. Monggo al-mubarak, monggo silakan ibarai. Nanti yang menentukan jauh atau tidak biar saya yang menentukan. Dari Faidul Jalil, tatimatun halil mat'u ayak tadiro minad da'i ma'a adami wujubi udrin indahu yamna'uhu minal ijabah qala fil ikna wa syarhihi wahya anal ijabah haqqud da'i tasqutu bi afwihi anid dakwati kasairil hukukil adami wa yajibu alal mat'u alladhi lam yajib li ghairi udrin ayak tadiro minad da'i li annahu haqqun lahu. Itu pertama konsepnya apa? Terus dalam durus
li Syekh Muhammad Al-Munjid ini ada bahasa begini. Minal muskitotil wujub qabulu udrika minad da'i. Ila ankol niki langsung. Au arada ayyana ma fattasola biman da'ahu faktadhara ilaihi. Saya ingin tidur, kemudian saya bertemu dengan orang yang mengundang saya, kemudian saya izin. Au arsalaman yaqtadiru alaihi fa in wa qad qabila wa radiya bu ilaihi ridad da'i ngan adamil hudur. Nah, niku. Atau ada seorang yang saya utus untuk mengizinkan saya, dan kemudian orang itu menyampaikannya, kemudian disampaikannya lagi bahwa si dai ini telah ridho atas ketidakhadiran sampean. Ini nanti bisa gugur. Sedangkan kita terapkan dalam realita. Enggak, Tor. Ini Tor. Nanti ketika kita terapkan dalam realita, Tor. Orang sekarang itu lebih suka amplopnya yang datang daripada orangnya menghabiskan makanan. Enggak, Tor. Ini pertanyaan kita kan mutlak. Sedangkan jawaban konsep iktidar itu ada koyit berupa ridho dangi. Al Mubarak doang yang punya ibarat. Neten sahadae kula. Ini ada ibarat lain. Sahadae kula kritisi niki. Kembalikan dulu ke Sidogiri. Kita Anda juga